Materi yang akan saya bawakan adalah komponen komputer, yaitu adalah komponen dasar hardware. Pengertian hardware. Hardware adalah semua komponen komputer yang berfungsi untuk mengolah data pada proses komputerisasi sesuai dengan instruksi yang telah ditentukan sehingga output dari setiap proses komputerisasi mampu terwujud. Hardware berperan penting dalam komputer karena fungsinya yang mengolah informasi mentah menjadi suatu informasi yang baru dan berguna. Fungsi hardware. Secara umum, fungsi hardware diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, menerima input. Hardware berfungsi untuk menerima input yang dikirimkan oleh user. Yang kedua, mengolah data. Hardware berfungsi untuk mengolah data yang diterima menjadi informasi baru yang berguna dan dapat dimengerti oleh manusia. Fungsi hardware yang ketiga, memberikan output. Hardware berfungsi untuk memberikan output kepada user setelah proses pengolahan input selesai. Output ini akan ditampilkan melalui perangkat keras khusus sehingga user mampu melihat dengan mudah output yang telah didapatkan. Fungsi hardware yang terakhir adalah menyimpan data. Hardware adalah perangkat keras yang berfungsi untuk menyimpan data output yang dihasilkan dan biasanya tersimpan dalam perangkat penyimpanan sekunder komputer. Sekarang kita masuk pada jenis-jenis hardware. Yang pertama adalah input device. Input device atau perangkat masukan merupakan bagian dari hardware yang berperan dalam memasukkan data atau gambar, teks, video, audio ke dalam komputer. Beberapa contoh hardware yang termaksud dalam input device yaitu yang pertama adalah mouse. Mouse berfungsi untuk menggerakkan kursor. Yang kedua adalah keyboard. Keyboard berfungsi memasukkan informasi berupa angka, huruf, atau simbol ke dalam komputer. Dan yang ketiga adalah webcam. Webcam yaitu alat bantu komunikasi pada saat melakukan video call. Dan bisa kita lihat gambar di samping ini adalah mouse, keyboard, dan webcam. Jenis hardware yang kedua adalah process device. Proses device atau perangkat pemrosesan merupakan otak komputer yang berfungsi untuk mengolah informasi yang dimasukkan ke dalam komputer. Beberapa contoh hardware yang termasuk dalam proses device yaitu yang pertama VGA. VGA berfungsi untuk mengolah informasi berupa data grafis. Yang kedua RAM. RAM berfungsi untuk menentukan kecepatan akses komputer. Dan yang ketiga CPU. CPU berfungsi sebagai otak komputer yang mengatur seluruh proses yang ada pada komputer. Di samping ini adalah gambar dari VGA, RAM, dan CPU. Jenis hardware yang ketiga adalah output device. Output device atau perangkat keluaran merupakan bagian dari hardware yang berfungsi untuk menghasilkan informasi baru atau data yang berguna dan dapat dimengerti user. Informasi baru ini dikeluarkan melalui perangkat lain yang terhubung ke komputer, seperti monitor, printer, atau proyektor. Beberapa contoh hardware yang termasuk ke dalam output device yaitu yang pertama printer. Printer berfungsi untuk mencetak informasi atau data yang dihasilkan. Yang kedua monitor. Monitor berfungsi untuk menampilkan informasi baru yang telah diproses sebelumnya sehingga pengguna dapat melihatnya. Dan di samping ini adalah gambar dari printer dan monitor. Jenis hardware yang keempat adalah storage unit. Storage unit atau perangkat penyimpanan merupakan bagian dari hardware yang berfungsi untuk menyimpan data di dalam atau di luar komputer. Beberapa contoh hardware yang termasuk ke dalam storage device yaitu yang pertama hard disk internal yang berfungsi untuk menyimpan data pada perangkat di dalam komputer.
Yang kedua, hard disk eksternal yang berfungsi untuk menyimpan data pada perangkat di luar komputer. Salah satu jenis hard disk eksternal yaitu flash disk. Dan di samping ini adalah gambar dari hard disk internal dan eksternal. Jenis hardware yang terakhir adalah peripheral. Peripheral atau perangkat tambahan adalah komponen hardware yang membantu komputer dalam memproses informasi yang dimasukkan ke dalam komputer. Beberapa contoh hardware yang termasuk ke dalam peripheral yaitu modem. Modem berfungsi untuk menghubungkan komputer ke jaringan internet dengan cara mengubah sinyal digital menjadi sinyal analog dan sebaliknya. Di samping ini adalah gambar dari modem. Oke, jadi itu adalah materi yang saya bawakan. Semoga bermanfaat dan thank you for watching.